Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Sahabat TV di mana saja berada. Terima kasih jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara yang tentu kita sudah pahami bersama ya. Bahwa pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk mengupload sebuah video ya seorang murtadin yang berasal dari Padang yang bernama Bapak Fauzan. Jadi seperti biasanya para murtadin ini adalah orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, yang juga secara psikologis itu mengalami gangguan mental, bisa saja seperti itu ya. Kemudian ada alasan-alasan lain yang menjadikan dia murtad. Ya, bisa saja itu alasan ekonomi, atau karena tentu saja pengaruh yang paling utama pemurtadan itu ya adalah karena kebodohan, tidak memahami Al-Quran, apalagi Alkitab. Ya, jadi tadi malam pemirsa pada tanggal 18 Oktober ya saya berhasil masuk ke link channelnya Bapak Pastor Yusuf Manubulu ya, dan saya memberikan koreksi terhadap mereka tentang konsep keselamatan yang juga sebenarnya sayangnya itu tidak dipahami oleh murtadin ini ya. Jadi langsung saja pemirsa kita saksikan videonya pada tayangan berikut ini. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita ke Sabar TV. Baik, selamat malam. Selamat malam. Ya, dan pertama-tama terima Sabar TV. kasih saya ucapkan kepada Bapak Yusuf Manubulu. Ini kali pertama saya Pak masuk ke channel Bapak. Oh ya, silakan. Baik Pak, saya langsung saja kepada Bapak Fauzan ya Pak. Oke. Ya, silakan. Sehubungan dengan kesaksian Bapak itu, saya ingin tanyakan ke Pak Fauzan, apakah Bapak sudah mempelajari dulu gitu Alkitab sebelum Bapak itu memutuskan untuk murtad? Karena kan kalau kesaksian dalam agama Kristen itu kan konsep keselamatan itu, pintu masuk kepada keselamatan itu kan konsepnya melalui kematian Yesus di palang salib, begitu ya Pak ya, keselamatannya dari situ. Nah, sedangkan berdasarkan yang Bapak Fauzan pasti tahu, bahwa di dalam Al-Quran itu surat keempat ayat ke-157 itu jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Dan Yesus juga kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat 36 sampai 40 itu kesaksiannya mengatakan bahwa Yesus saat itu juga tidak dibangkitkan dari kematian dengan menunjukkan tangan dan kaki, dengan mengatakan bahwa ruh itu tidak punya daging dan tulang. Kemudian Yesus membuktikan bahwa dia itu tidak dibangkitkan dari kematian dengan memakan ikan goreng. Artinya saat itu Yesus tidak dibangkitkan dari kematian. Nah, bagaimana Bapak bisa memutuskan untuk murtad ya, sedangkan konsep keselamatan di dalam iman Bapak yang sekarang ini begitu rapuh? Bisa tolong Bapak jelaskan Pak? Terima kasih. Bisa dengar Pak Fauzan? Pak Fauzan? Pak Fauzan, bisa dengar? Halo? Ya, ini sinyal di tempat Pak gangguan ya Pak? Iya, ya, ada gangguan. Kita tunggu aja Pak. Ya. Pak Fauzan bisa dengar? Ya. Pak Fauzan? Baru bisa dengar Pak. Ya, silakan diulangi pertanyaannya. Oh ya, baik. Begini Pak Fauzan, saya akan ulangi pertanyaan saya ya Pak. Bahwa berdasarkan keimanan Bapak yang lama, Bapak kan mengaku sebagai mantan seorang Muslim. Nah, di dalam konsep keselamatan di dalam Kristen itu kan seperti yang sudah kita pahami, bahwa konsep keselamatan di dalam Kristen itu kan seperti kata Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9, bahwa kematian Yesus di palang salib itu dan dengan kebangkitan Yesus itu adalah merupakan suatu konsep keselamatan dari situ awal mulanya. Nah, sedangkan Bapak sudah tahu bahwa di dalam Al-Quran surat keempat ayat 157 itu mengatakan dengan jelas bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Nah, sedangkan di pernyataan Yesus sendiri kita bisa lihat di dalam Lukas pasal ke-24 ayat 36 sampai dengan 40, di sana Yesus mengatakan bahwa dia tidak dibangkitkan dari kematian dengan menunjukkan tangan dan kaki, bahwa dia juga punya daging dan tulang ya, dengan memakan ikan goreng juga. Itu artinya saat itu Yesus ingin meyakinkan murid-muridnya bahwa dia itu tidak dibangkitkan dari kematian, karena orang yang dibangkitkan dari kematian itu kan akan seperti hantu, tidak berbentuk jasad fisik. Nah, jadi pernyataan Paulus ini didukung oleh Al-Quran bahwa Yesus itu
belum dibangkitkan dari kematian alias tidak mati di palang salib. Nah, jadi bagaimana Bapak memutuskan untuk murtad sementara konsep keselamatan di dalam keyakinan Bapak yang sekarang itu begitu rapuhnya, Pak? Apakah Bapak tidak bisa berpikir dulu dengan akal sehat begitu? Terima kasih. Maaf, saya nggak bisa jawab itu, Pak ya. Ya, jadi begini sahabat TV. Ya, saya baik, mungkin silakan Pak Yusuf, mungkin Bapak bisa membantu. Ya, gini. Ya. Jadi saya jawab ya. Itu kan harus dipisahkan dulu. Itu kan pemahaman Al-Qur'an, sedangkan pemahaman yang ada di dalam Alkitab itu kan berbeda ya. Jadi kalau ingin istilahnya mendapatkan satu kesimpulan itu harus dari satu sudut, dari satu kitab. Jadi kalau dibandingkan dari dua kitab, baru namanya saja satu Al-Quran, satu Alkitab, sudah pasti berbeda. Nah itu kan pemahaman dari Al-Quran yang mengatakan kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Sementara Alkitab itu kan sudah menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib gitu. Oke, baik Pak. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas penjelasannya. Baik, saya ingin tambahkan ya Pak, bahwa yang mengatakan Yesus itu di palang salib kan bukannya Yesus, tetapi itu Paulus, Pak. Itu bukan Paulus yang berkata Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang menyatakan itu adalah Roh Kudus sendiri dan murid-murid yang menyaksikan secara langsung. Yang mengatakan Tuhan Yesus itu tidak disalib itu kan Al-Quran. Jadi artinya pemahaman Anda jangan Anda coba sejajarkan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, karena itu sesuatu yang sangat berbeda ya. Jadi kalau Al-Quran mengatakan Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, nah itu kan ajarannya seperti itu. Tapi kalau Alkitab sebagai kebenaran, itu kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu disaksikan oleh ribuan orang pada waktu itu. Jelas ya? Baik Pak Yusuf, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Apa mungkin Bapak bisa memberikan saya kesempatan untuk mengkoreksi Bapak ini Pak? Tidak perlu. Atau karena waktunya sudah habis? Bukan masalah waktu sudah habis, karena pemahaman Anda pasti tidak akan sama dengan pemahaman kekristenan ya. Kecuali baik, Anda terima terakhir, Tuhan Yesus, baru Anda bisa sama dengan pemikiran kita. Selama Anda tidak terima Tuhan Yesus, pemikiran Anda pasti selalu akan terselubung, akan tertutup dengan kebenaran itu sendiri. Karena gini, saya kasih tahu ya, Alkitab itu menyatakan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sementara kitab Anda kan berbeda. Jadi bagaimana Anda bisa memberikan koreksi gitu loh. Nah, kalau Anda memberikan koreksi kan juga nggak baik juga kalau saya memberikan koreksi kepada kitab Anda kan. Itu kan juga jadi nanti tidak baik gitu. Jadi artinya mungkin sampai di situ aja gitu supaya sama-sama sama-sama enak gitu ya. Baik Pak, nggak masalah. Sebenarnya kalau Al-Quran itu terbuka untuk dikoreksi, nggak masalah Bapak mau mengkoreksi Al-Quran sejauh itu logis. Baik, saya ingin sampaikan lagi bahwa ini kan konsep keselamatan yang begitu penting ya Pak ya. Artinya, jadi bagaimana jangan sampai kita itu memilih konsep keselamatan itu seperti memilih kucing dalam karung. Ini karena umur kita di dunia ini kan juga sangat singkat. Sementara Yesus sendiri ketika kita melihat dalam Injil Lukas Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, bagaimana jelasnya di situ Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Ya, kita bisa juga melihat apa kata-kata Yesus tentang konsep keselamatan. Ya, Yesus sendiri mengatakan, ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bagaimana mungkin ya Bapak dan Pak Fauzan dan orang-orang Kristen yang lain itu bisa mengakui akan masuk ke dalam kerajaan surga sementara hidup keberagamaan. Bapak ya, mohon maaf di sini saya harus jelas aja di sini Pak demi kebenaran ya Pak ya. Sementara konsep hidup keberagamaan itu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, jadi saya kira sekian saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa masuk di channel Bapak pada malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf Pak Yusuf Manubulu dan Pak Fauzan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Baik, kita akan pindah ke... Ya, begitu ya pemirsa ya. Jadi begitulah
hasil ya koreksi saya terhadap murtadin sehubungan dengan konsep keselamatan yang begitu rapuh di dalam kekristenan itu. Bahkan Pak Pastor Yusuf Manubulu juga tidak memahami konsep pewahyuan Al-Quran itu seperti apa. Ya, bahwa ketika Al-Quran mengkoreksi bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib atau tidak disalib, ya, Pak Pastor Yusuf menanyakan ya bahwa itu adalah keimanan Islam. Ya, dia ingin memisahkan antara keimanan Kristen dan keimanan Islam. Itu tidak masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa ketika Pak Pastor Yusuf Manubulu ini tidak memahami bahwa Al-Quran itu adalah sebagai koreksi terhadap keyakinan sesat yang dianut oleh umat-umat Paulus ini, ya. Dan Al-Quran mengkoreksi kesalahan-kesalahan mereka yang mengatakan bahwa Yesus itu mati di palang salib. Jadi setelah saya masuk di video Pak Yusuf Manubulu ini, di acara beliau ini, banyak sekali umat Kristen itu yang berusaha untuk mengkoreksi saya, tetapi sayangnya saya sudah keluar dari acara itu ya, karena waktu saya kan saat itu cuma sebentar, hanya sebagai tamu saja yang sengaja masuk untuk memberikan klarifikasi kepada murtadin Pak Fauzan ini. Nah, kita akan saksikan lagi pemirsa bagaimana reaksi dari umat Paulus itu yang kebakaran jenggot ketika saya membuktikan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak mati di palang salib, walaupun saat itu cuma sebentar. Dan sebenarnya masih banyak lagi referensi-referensi yang ingin saya sampaikan, tetapi tentu saja saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk berdiskusi ya. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa ya. Saya akan cari dulu. Sebentar ya pemirsa. Oke, kita baik pemirsa, kita langsung ya pemirsa. Ini linknya padat sekali. Kita izinkan dulu Pak Fauzan masuk, narasumber masuk. Setelah Pak Fauzan atau narasumber hadir tampak di layar, baru silakan teman-teman ikut masuk ya. Jadi kita beri kesempatan dulu kepada narasumber Pak Fauzan ya. Tolong tahan dulu ya, mau masuk tolong tahan dulu. Jangan masuk karena benturan. Ini terlalu padat, jadi nanti semua nggak bisa masuk gitu. Ya mohon pengertiannya ya. Tolong tahan dulu yang mau masuk. Kasih kesempatan dulu kepada narasumber untuk masuk. Ya Pak Fauzan. Oke. Ya Pak Fauzan bisa dengar saya? Bisa. Bisa? Halo Pak Fauzan. Ya, halo, jadi ini ya, sebagai bisa, Pak. bahan Ya. Oke. Silakan dilanjutkan Pak Soba, silakan. Bahan bagi umat Kristen juga. Ya Pak Fauzan, Itu bisa saya terpotong sedikit tadi. Saya tidak mendengar full kesaksian Pak Fauzan. Saya cuma ingin tahu aja, sekarang kegiatan Pak Fauzan apa di dalam setelah percaya dan setelah mengikuti Tuhan Yesus itu sekarang kegiatannya apa Pak? Ya, jadi damai sejahtera senantiasa. Amin. Karena Pak Fauzan sampaikan tadi ada perbedaan, kasihilah sesamamu. Artinya kan kita memandang berbeda. Menjadi pengikut Kristus, keselamatan sudah di tangan Bapak. Jadi tetap berpegang teguh Pak, apapun itu tetap, kalau namanya pencobaan tetap ada. Ya. Jadi kita hanya melihat Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Kalau pencobaan itu lebih kepada menguji iman kita. Jadi saya rasa saya cukup bangga dan saya juga merasa terberkati dengan kesaksian Bapak. Jadi tetap semangat ya Pak, lanjutkan perjuangan untuk Kristus. Iya Pak. Ya, jadi ya selanjutnya Pak Yusuf, saya mungkin mau merespon sedikit tentang sahabat TV ya Pak ya. Itu ditulis di dalam surat Matius 7 ayat 21 sampai 23, itu surat tentang orang-orang sesat Pak. Itu lebih kepada nabi-nabi palsu.
ya. Dan ini sering diceramahkan oleh Kianama, Ustadz Kainama, dan mereka diajarkan untuk bertanya itu. Dan saya sudah pernah berdebat berapa minggu yang lalu dengan saudara kita. Saya balikan, Anda baca perikopnya, itu hal pengajaran yang sesat, perikopnya judulnya. Dan itu lebih kepada pesan kepada nabi-nabi palsu. Pak, nah, mungkin Pak Lahir Baru. Iya, Pak. Ya, mohon maaf Pak, kita Pak, nggak mengarah ke situ. Tentang sosok Yesus, Anda tidak bisa menilai dari kitab Anda, dari kacamata kitab Anda. Ini linknya padat sekali. Kita izinkan dulu Pak Fauzan masuk, narasumber masuk. Setelah Pak Fauzan atau narasumber hadir tampak di layar, baru silakan teman-teman ikut masuk ya. Jadi kita beri kesempatan dulu kepada narasumber Pak Fauzan ya. Tolong tahan dulu ya, mau masuk tolong tahan dulu. Jangan masuk karena benturan. Ini terlalu padat, jadi nanti semua nggak bisa masuk gitu. Ya mohon pengertiannya ya. Tolong tahan dulu yang mau masuk, kasih kesempatan dulu kepada narasumber untuk masuk. Ya Pak Fauzan. Oke. Ya Pak Fauzan bisa dengar saya? Bisa? Halo Pak Fauzan. Halo, ya bisa Pak. Ya. Oke. Silakan dilanjutkan Pak Soba, silakan. Oh, ya Pak Fauzan, saya terpotong sedikit tadi. Saya tidak mendengar full kesaksian Pak Fauzan. Saya cuma ingin tahu aja, sekarang kegiatan Pak Fauzan apa di dalam setelah percaya dan setelah mengikut Tuhan Yesus itu sekarang kegiatannya sekarang apa Pak? Ya, jadi maksudnya Pak bergereja gitu terus Pak aktif Pak. Ya, bergereja, kemudian ada pelayanan apa, kemudian atau penginjilan kayak atau apa gitu Pak? Pertama ikut misi kemarin Pak. Ikut misi untuk orang-orang yang belum yang orang-orang suku anak dalam gitu, seperti itu. Orang-orang yang belum percaya. Ya, betul Pak. Itu memang panggilan kita setelah percaya Pak. Iya. Untuk membawa orang lain datang kepada Yesus dan juga supaya orang bisa mengenal Dia dengan baik. Nah, itu ya menurut saya. Jadi para murtadin ini setelah murtad, mereka itu berusaha untuk menyebarkan kesesatannya itu kepada orang-orang yang belum memahami. Ya, belum memahami akan ilmu tentang kristologi ataupun tentang islamologi, belum memahami Al-Quran dan juga belum memahami Alkitab, terutama juga kepada umat Islam ya, umat Islam yang awam yang tidak memahami Al-Qurannya. Jadi ini sangat rawan ya, makanya sebenarnya di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali ayat-ayat yang mengkoreksi kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh umat-umat Paulus, terutama dari murtadin ini juga ya. Para murtadin itu menyebarkan kesesatan mereka itu karena mereka tidak memahami ya, tidak memahami jika mereka itu sesat ya, dan juga ya mereka sendiri itu ya merasa nyaman dengan kehidupannya itu ya. Kita lihat di awal pengakuannya itu ya, yang tidak saya upload di sini, saudara bisa lihat di channel Bapak Yusuf Manubulu ini ya. Dengan kesaksiannya ini ya, awal-awal videonya itu kita bisa melihat bahwa ya yang menyebabkan dia ini murtad adalah karena depresi, dan dia merasa nyaman ketika masuk ke dalam Kristen itu, tetapi dia tidak memahami ya. Buktinya ketika saya menanyakan alasan dia itu murtad ya, ternyata dia sendiri tidak memahami Al-Quran dan juga tidak memahami dengan benar tentang konsep keselamatan itu ya. Jadi sungguh sangat kasihan ya pemirsa jika kita melihat dari para murtadin ini ibarat orang buta menuntun orang buta. Jadi hasilnya dua-duanya nyungsep gitu ya pemirsa, kasihan ya. Mereka tidak akan memperoleh jalan yang terang gitu. Seharusnya mereka berkaca dengan
Amerika dengan Eropa, di mana negara-negara maju itu mereka bisa membuka mata hati mereka itu untuk Islam karena mereka mempergunakan akalnya ya pemirsa. Beda dengan para murtadin yang ditampung di channel Bapak Yusuf Manubulu ini. Nah, kita lanjut pemirsa. Halo? Halo ya Pak, masih dengar Pak? Ya. Oh, ya saya kira saya mensupport Pak Fauzan untuk segala hal yang tadi saya tidak mengikuti secara full, cuma saya bersyukur aja dalam kesaksian ini orang yang dipanggil Tuhan itu punya tanggung jawab adalah untuk kembali menjadi murid Tuhan, kemudian dia membawa kabar baik dan memberitakan kepada orang lain supaya orang lain juga mau percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya terima kasih Pak. Amin. Jadi konsep mereka itu dilihat dari Roma pasal 10 ayat 9 ya pemirsa. Jadi mereka itu menyebarkan ajaran Paulus yang sesat itu. Ya, mereka itu sebenarnya tidak menyebarkan ajaran Yesus, tetapi mereka itu menyebarkan ajaran Paulus. Ya, kalau pemirsa yang ada di rumah tidak percaya dengan apa yang saya katakan ini, pemirsa bisa melihat di dalam surat-surat Paulus. Ya, pemirsa bisa lihat di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat 9. Ya, pemirsa baca sendirilah karena saya sudah sering kali mengutip ayat-ayat ini. Jadi poinnya mereka itu, umat-umat Paulus itu ya, umat Kristen itu, mereka tidak menyebarkan ajaran Yesus, tetapi mereka menyebarkan ajaran Paulus. Karena Pauluslah ya yang mencaplok ajaran ya dari para penyembah berhala di Romawi dan kemudian ya menjadikan Yesus ya sebagai Kristus yang baru ya untuk konsumsi para penyembah berhala di Romawi. Padahal Yesus yang ada di Galilea itu, anak Maria itu, ya anak seorang tukang kayu yang lahir dari seorang perawan Maria, itu hanyalah seorang nabi, hanyalah seorang tuan guru, hanyalah seorang manusia biasa. Tetapi oleh Paulus ya dicantelkan ya sifat ketuhanan di dalam pribadi Yesus yang hanya seorang nabi itu, sehingga jadilah Kristus yang baru, di mana Kristus penyembah berhala sebelumnya itu ya diadopsi oleh Paulus dan kemudian dicantelkan kepada nabi dari Galilea yaitu Yesus, yang mana beliau hanya seorang nabi dan tuan guru saja. Ini pemirsa bisa melihat dalam catatan-catatan yang ditulis bukan oleh umat muslim tetapi umat Kristen sendiri. Ya, orang-orang akademisi, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang meneliti benar tentang sejarah Yesus seperti Dr. Profesor Paula Frederiksen ya. Profesor Paula Frederiksen dalam bukunya From Jesus to Christ. Ya, di mana beliau mengatakan bagaimana Paulus itu mencaplok ajaran dari penyembah berhala di Romawi, kemudian mencantelkan Yesus yang hanya seorang guru dan nabi dari Galilea itu akhirnya menjadi Kristus yang baru sebagai konsumsi untuk penyembah berhala yang ada di Romawi itu, seperti kita lihat di dalam tulisan-tulisan Paulus ya pemirsa. Jadi kita lanjut pemirsa. Intinya bahwa mereka ini ya tidak menyebarkan ajaran Yesus, tetapi mereka ini menyebarkan ajaran si penyesat Paulus itu. Yaitu yang sangat disayangkan. Ya. Pak Yusuf. Halo. Pak Yusuf. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Boleh saya selesaikan sedikit yang menyangkut Sahabat TV tadi, Pak? Silakan. Dia ingin mengkoreksi saya. Ya, sedikit saja Pak, mohon waktunya. Ya. Jadi kalau Mas Sahabat TV tadi ingin tahu tentang Tuhan Yesus, Anda harus membaca Alkitab. Di situ tercantum semuanya, mulai dari sengsara, kematian dan kebangkitannya. Semua murid menyaksikan, semua prajurit Roma menyaksikan, ahli Taurat. Nah ini pemirsa, jadi dari penanya ini dia sendiri tidak memahami Alkitabnya sendiri. Ya bisa dilihat di dalam Injil Markus pasal ke-14 ayat 50 itu, di saat yang genting dalam kehidupan Yesus itu, semua murid-muridnya
meninggalkan gurunya dan melarikan diri. Jadi peristiwa ini terjadi di Taman Getsemani. Bagaimana ketika murid-muridnya itu berkumpul di situ dan datanglah prajurit-prajurit Romawi itu untuk menangkap Yesus, dan murid-muridnya lari meninggalkan gurunya dan melarikan diri, ya. Meninggalkan gurunya dan melarikan diri. Saksi mata dari mana? Jadi penanya ini sebenarnya tidak memahami Alkitabnya sendiri, ya. Kasihan sekali. Jadi itulah, ya pemirsa. Jadi pada saudara-saudaraku yang muslim, jadi hati-hati ya, jangan sampai Anda itu mau dimurtadkan, mau dibodohi oleh para penginjil yang datang dari rumah ke rumah untuk menyebarkan kesesatan mereka itu. Jadi harusnya Anda, ya saudara-saudaraku yang muslim itu, pahamilah isi Al-Quran itu. Jangan hanya membaca Al-Quran itu dari teks Arabnya, ya jangan hanya mengaji, tapi juga kita harus mengkaji. Memang benar bahwa mengaji itu adalah pahalanya sangat besar. Bahkan huruf per hurufnya itu dihitung pahalanya ya pemirsa. Tetapi alangkah lebih penting lagi jika kita memahami dari makna ayat-ayat Al-Quran itu, ya. Karena di dalam Al-Quran itu, ya, mengkoreksi keyakinan yang sesat dari umat-umat sebelum kedatangan Muhammad SAW yang menyempurnakan Islam, di mana Islam sebenarnya sudah dibawa oleh Yesus, oleh Musa dan seluruh para nabi, tetapi Nabi Muhammad sebagai khataman anbiya, ya, beliaulah yang menyempurnakan Islam itu. Di dalam surat Al-Maidah, surat kelima, kita bisa membaca di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan untukmu nikmatku serta telah kuridhoi, ya, serta telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Ya, jadi alhamdulillah ya pemirsa, walaupun kita muslim sejak dari lahir, ya sejak dari leluhur kita sudah Islam, ya, tetapi alhamdulillah sebenarnya Islam itu, ya, kita perlu mensyukuri akan nikmat Allah itu, tetapi tidak lupa kita juga harus banyak-banyak belajar, karena tugas kita sebagai seorang muslim itu juga tidak terlepas dari tanggung jawab kita untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita yang belum menerima cahaya Islam, cahaya akan kebenaran yang dibawa oleh seluruh para nabi termasuk Yesus, di mana dalam hal ini Al-Quran memberikan koreksi yang sangat jelas dan terang bahwa Yesus itu adalah hanya seorang utusan Tuhan yang mulia, ya, bahwa Yesus itu hanyalah seorang utusan Tuhan yang agung, yang mulia, tidak lebih besar dari seluruh para nabi. Artinya kita di dalam Islam itu poinnya tidak boleh membeda-bedakan antara satu rasul atau nabi dengan rasul yang lainnya. Kita beriman kepada mereka semuanya. Ya, kita lanjut pemirsa. Semua menyaksikan, keluarga-keluarga dari Ibu Maria dan sebagainya semuanya menyaksikan. Jadi tidak ada yang bisa disangsikan. Bahkan sejarah dunia mencatat bahwa Tuhan Yesus itu mati. Anda cek. Sejarah dunia mencatat bahwa Tuhan Yesus itu mati, katanya. Ya benar, kita melihat bahwa memang menurut referensi-referensi yang disampaikan oleh teks-teks dari Romawi dan juga teks-teks dari Yahudi sendiri, secara tekstual memang mengatakan bahwa Yesus itu mati di palang salib. Tetapi ini kita bisa pahami, mereka tentu saja merasa ragu jika Yesus itu mati di palang salib. Mereka ingin menutup-nutupi jika mereka itu gagal dalam usaha mereka itu untuk membunuh Yesus. Coba saudara bayangkan, ya, bagaimana ketika mereka itu mengatakan jika mereka itu gagal membunuh Yesus, jika mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi itu jujur jika mereka itu telah gagal dalam membunuh Yesus. Mereka ragu-ragu jika mereka itu telah membunuh Yesus. Ya, bisa dibayangkan, maka mereka itu akan dikutuk oleh keturunan-keturunan mereka, oleh generasi mereka, oleh orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Mereka itu akan dikutuk. Karena apa? Karena mereka itu berhasil membuktikan kebenaran Al-Quran, berhasil membuktikan kebenaran Islam bahwa Yesus tidak mati di palang salib. Tapi mereka tidak akan berani untuk mengatakan itu, ya, karena jika mereka mengatakan itu, maka
otomatis mereka akan menelanjangi diri mereka sendiri, ya. Mereka akan membuka aib mereka sendiri jika mereka mengatakan bahwa mereka gagal membunuh Yesus. Ya, jadi ini yang perlu dipikirkan. Makanya tidak heran jika sumber-sumber mereka itu mengatakan, ya, mengatakan bahwa mereka telah berhasil membunuh Yesus. Ya, tetapi mengapa mereka tidak mengutip dari sumber-sumber yang sumber yang lebih valid seperti perkataan dari Yusuf Arimatea dan Nikodemus, ya, di mana tulisan-tulisan dari Yusuf Arimatea dan Nikodemus itu bisa ditemukan, ya, bahwa mereka sendiri itu mengakui bagaimana mereka itu kemudian membawa jasad gurunya, kemudian mengobati luka-luka gurunya, ya, mereka mengatakan bahwa Yesus itu masih hidup, belum mati, dan ini dibenarkan oleh Barbara Thiering, ya, seorang profesor dari Universitas of Sydney, Australia, ya. Selama 20 tahun beliau, ya, Barbara Thiering ini mempelajari tentang sejarah Yesus sebelum dan sesudah penyaliban. Beliau menyimpulkan bahwa Yesus tidak mati di palang salib dan beliau ditolong oleh pengikut-pengikut beliau itu, ya. Sebenarnya banyak lagi sumber-sumber yang lain yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib, ya. Jadi inilah yang harus kita perhatikan, ya pemirsa. Jadi alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, ya. Nah, Al-Qur'an ini, ya pemirsa, ya, Al-Qur'an ini yang merupakan perjanjian terakhir bagi seluruh umat manusia, alhamdulillah terbukti benar dengan ditemukan dari sumber-sumber eksternal sendiri bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Kita lanjut pemirsa. Di seluruh dokumen-dokumen sejarah di abad pertama itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan kemudian, ya pemirsa, ya, jadi dia mengatakan dokumen-dokumen itu membuktikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Lucu ya pemirsa, ya, mereka mengatakan Yesus itu mati dan bangkit. Ya, saya sudah jelaskan, ya pemirsa, tadi berdasarkan dokumen-dokumen Romawi dan Yahudi. Saya tidak perlu panjang lebar menjelaskannya lagi. Tetapi yang perlu saya tegaskan tadi kata-kata Yesus sendiri, ya, kata-kata Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu belum mati dengan menunjukkan daging dan tulangnya, mengatakan bahwa dia itu punya daging dan tulang. Ya, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, raba aku dan lihatlah, karena hantu tidak punya daging dan tulang, untuk membuktikan apakah Yesus itu bangkit dari kematian. Ya, cobalah, jangan hanya mata yang terbuka, tetapi gunakan juga pikiran agar pikiran itu terbuka. Buka dulu pikirannya itu. Ya, mengatakan Yesus bangkit dari kematian, sedangkan Yesus sendiri membuktikan sebaliknya. Jadi sungguh sangat luar biasa penyesatan ini, ya pemirsa. Ya, jadi mungkin demikian saja pemirsa yang ada di rumah. Saya mohon maaf, ya pemirsa, jika ada kata-kata saya ini yang agak kasar, ya pemirsa, ya. Saya mohon maaf, tetapi inilah kesesatan inilah yang saya tidak bisa terima. Artinya penyesatan yang dilakukan oleh umat-umat Paulus itu, ya, menghancurkan dari sendi-sendi dari ajaran Yesus, itu yang tidak bisa dimaafkan. Dan sayangnya mereka sendiri tidak memahami apa kata-kata Yesus itu, ya. Jadi terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.